Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk teman-teman semua. Jumpa lagi di channel YouTubeku Yunina Sinta. Thanks for like, share, and komentarnya aku tunggu selalu. Jangan lupa subscribe-nya ya guys. Dan setelah selesai bisa tinggalin komen untuk bisa request video-videoku selanjutnya. Thank you buat teman-teman semua. Untuk ke video kali ini aku mau ngebahas soal fisika part 1 ya. Tentunya presented by Instagram @smartapps_cpns. Kalian bisa follow ya. Dalam video kali ini aku mau ngebahas nomor 1 sampai 25. Kita akan mulai dengan soal nomor 1. Are you ready? Tentunya udah siap kan? Oke. Gerak sebuah mobil mainan direkam dengan alat ticker timer dengan jejak seperti gambar. Anda amati ya, seperti ini jejaknya. Hubungan antara kecepatan dengan waktu yang benar ditunjukkan oleh grafik yang mana? Yang A dilihat dan diamati, yang B seperti ini, C, D, E. Kenapa jawabannya A? Yuk kita cari tahu. Ticker timer, pewaktu ketik, adalah alat yang digunakan untuk mengetahui jenis gerak suatu benda. Melalui ticker timer, gerak benda direkam dalam pita kertas dengan bekas ketukan berupa titik-titik yang diketuk dalam waktu ketukan yang sama. Dengan mengamati jarak antar ketukan, dapat diketahui jenis gerak yang terjadi loh, berupa GLB, GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Untuk ketukan pada ticker timer berlawanan dengan arah gerak benda. Sehingga teman-teman bisa mengamati di sini ya. Untuk ketukan yang awal, yang tanda biru ini adalah GLB. Yang merah, GLBB diperlambat. Dan menuju ke yang hijau, GLBB dipercepat. Sehingga grafik yang sesuai adalah A. Dari GLB, GLBB diperlambat, kemudian GLBB dipercepat. Mudah ya? Yuk kita lanjut ke nomor selanjutnya. Soal nomor 2. Tabel berikut memuat jarak dan waktu tempuh suatu gerak benda. Benda 1, benda 2. S dalam sentimeter, T dalam second. Benda 1, 60, 15. 80, 20, 125. Benda 2, S dalam sentimeter dan T dalam second. 4, 2, 9, 3, 25, 5. Seorang siswa melakukan percobaan gerak dua benda sebanyak 3 kali ya, seperti tabel di atas. Jenis gerak yang terjadi pada benda 1 dan benda 2 berturut-turut adalah A. GLB dan GLBB diperlambat, B. GLB dan GLBB dipercepat, C. GLB dan GLB, D. GLBB dipercepat dan GLBB, E. GLBB diperlambat dan GLB. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Benda 1 GLB, benda 2 GLBB dipercepat. Yuk ke pembahasan. Untuk mengetahui jenis gerak pada tabel, kita harus menentukan nilai kecepatannya pada masing-masing benda. Secara matematis dinyatakan seperti berikut teman-teman. V sama dengan S dibagi T. V itu kecepatan, S itu jarak, T waktu. GLB, V tetap hanya 0. Kalau GLBB, V berubah, A tidak sama dengan 0. A adalah percepatan. Sehingga kalau kita menuju ke dalam tabel yang pertama
adalah benda 1, 60, 15 ya tadi ya, S dan T-nya. Maka V S dibagi T. Hasilnya 4, 80, 20 hasilnya 4, 125 hasilnya 4. GLB nilai kecepatannya tetap yaitu 4 cm per second. Kita menuju ke benda 2. S cm T second. 4, 2. 4 dibagi 2, 2. 9, 3. 9 bagi 3, 3. 25, 5. 25 bagi 5, 5. GLBB dipercepat. Nilai kecepatan berubah dan makin bertambah. Paham ya? Oke, jadi yang benda 1 GLB, benda 2 GLBB dipercepat. Mudah ya? Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Balok yang masanya 5 kg didorong dengan gaya 10 Newton pada papan datar yang licin tanpa gesekan. Percepatan yang diterima balok adalah A. 0,5 m per s pangkat 2, B. 1,0 m per s pangkat 2, C. 1,5 m per s pangkat 2, D. 2 m per s pangkat 2 atau E. 2,5 m per s pangkat 2. Jawaban D. Kenapa? Yuk ke pembahasan. Diketahui dalam soal bahwa massa balok M adalah 5 kg. Gaya F adalah 10 Newton. Yang ditanya adalah percepatan balok atau A. Sesuai dengan hukum Newton yang kedua, di mana besar gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan massa dan percepatan yang dialami benda. Sehingga untuk mencari percepatan menggunakan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F sama dengan M dikali A karena gaya dikali massa kali percepatan, maka gaya dimasukkan 10, M dimasukkan 5, A dicari ya. Sehingga A adalah 10 dibagi 5 sama dengan 2 M per S pangkat 2. Jelas ya? Oke, kita menuju ke soal nomor 4. Balok yang bermassa 10 kg didorong pada lantai dengan gaya sebesar 100 Newton. Lantai memberi gesekan sebesar 8 Newton terhadap balok. Percepatan yang dialami balok adalah A. 2 M per S pangkat 2, B. 4 M per S pangkat 2, C. 8 M per S pangkat 2, D. 10 M per S pangkat 2, E. 12 M per S pangkat 2. Jawaban B. Kenapa? Yuk kita cari tahu. Pembahasan untuk nomor 4. Diketahui bahwa massa balok adalah 5 kg. Gaya dorong F adalah 100 Newton. Gaya gesekan Fg adalah 8 Newton. Yang ditanyakan adalah percepatan balok atau A. Gaya gesek yang bekerja pada balok selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda atau gaya dorong. Sehingga ketika digambarkan menjadi seperti ini teman-teman. Oke, diamati terlebih dahulu. Iya. Kita mendorongnya F besar ya. Dan ada gesekan terhadap balok ya. Maka sigma F sama dengan M dikali A. Di sini terdapat ya F dikurangi Fg atau gaya gesekan. Jadi gaya dorong dikurangi gaya gesek. Sama dengan M dikali A. F-nya merujuk ke soal. Ya, kita isi 100.
FG sudah ada di sini yaitu 80. 100 dikurangi 80, M dikali A, M-nya sudah ada ini 5 kilo ya. Jadi 5 dikali A. 20 sama dengan 5 kali A, maka A 20 dibagi 5, 4 M per S pangkat 2. Mudah ya? Yuk kita lanjut ke soal nomor 5. Kedudukan bulan, matahari, bumi yang benar saat terjadi gerhana bulan adalah A. Bulan berada di antara bumi dan matahari. B. Matahari berada di antara bumi dan bulan. C. Posisi bulan, matahari, dan bumi membentuk sudut 90 derajat. D. Posisi bulan, matahari, dan bumi membentuk sudut 80 derajat. E. Posisi bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus. Jawaban E. Posisi bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus. Gimana sih pembahasannya Kak Yunina? Yuk kita cari tahu. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus. Yuk amati gambar. Ini matahari, ini bumi, ini bulan ya. Jadi bulannya ketutup oleh umbra dari bumi. Sehingga posisi bulan gelap gulita. Mudah ya? Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang atlet bermasa 80 kilo berada di bumi. Jika massa bulan adalah 7,4 dikali 10 pangkat 22 kg dan jarak bumi dengan bulan adalah 3,8 kali 10 pangkat 8 M, dengan gaya berapakah ia dapat ditarik oleh bulan? A. 2,7 kali 10 pangkat negatif 1 N. B. 2,7 kali 10 pangkat negatif 2 N. C. 2,7 kali 10 pangkat negatif 3 N. D. 2,5 dikali 10 pangkat negatif 4 N. E. 2,5 kali 10 pangkat negatif 5 N. Jawaban C. Yuk kita cari tahu. Diketahui di dalam soal bahwa massa atlet itu adalah M 80 kilo. Massa bulan di dalam soal 7,4 kali 10 pangkat 22 kilo. Jarak bumi dan bulan 3,8 kali 10 pangkat 8 M. Yang ditanya adalah gaya tarik menarik antara atlet di bumi dan bulan atau F. Jawaban, Newton menyampaikan bahwa antara dua benda yang massa masing-masingnya adalah M kecil dan M besar akan terjadi gaya tarik menarik yang disebut gaya gravitasi. Besarnya gaya tarik menarik tersebut ditentukan dengan persamaan ini ya teman-teman. Anda bisa lihat di sini. Ya. F sama dengan atau gaya tarik menariknya ya. G dikali M kecil dikali M besar dibagi R kuadrat. Ya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya ya. Untuk G ini gravitasi ya. Jadi gravitasi ini sudah paten ya, sehingga sudah ditetapkan untuk gravitasinya yaitu 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11. Oke. Kemudian di sini ada M ya. Di sini ada M yaitu M kecil massa atlet 80 dikali M besar yaitu 7,4 kali 10 pangkat 22. Untuk R-nya ini adalah jarak bumi antara jarak bumi dan bulan ya. Itu adalah 3,8 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan
ya. Sehingga 3,8 kali 10 pangkat 8 kalikan juga dengan 3,8 kali 10 pangkat 8. Sehingga setelah dihitung hasilnya adalah 2,7 dikali 10 pangkat negatif 3 Newton. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mudah ya. Jadi gunakan rumus persamaan besar gaya tarik-menarik. Soal nomor 7. Perhatikan beberapa fenomena berikut. 1. Perubahan rasi bintang yang tampak di langit. 2. Gerak semu tahunan matahari dari utara ke selatan. 3. Terjadinya perubahan siang dan malam. 4. Terjadinya perubahan arah angin di khatulistiwa. Fenomena alam yang disebabkan oleh revolusi bumi ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4, E 3 dan 4. Jawaban A. Kenapa? Yuk kita cari tahu. Revolusi bumi merupakan gerakan peredaran bumi mengelilingi matahari pada garis edarnya selama 365,25 hari atau 1 tahun bumi. Akibat dari revolusi bumi antara lain perubahan musim, perbedaan lamanya siang dan malam di belahan bumi utara dan selatan, perubahan rasi bintang yang tampak di langit, gerak semu tahunan matahari berupa berpindah-pindahnya tempat terbit dan terbenamnya matahari sepanjang tahun. Mudah bukan? Yuk kita menuju ke soal nomor 8. Jika debit air sungai yang melewati sebuah bendungan dengan luas penampang 200 meter persegi adalah 800 meter pangkat 3 per S, berapakah kecepatan nih aliran sungai yang melewati bendungan tersebut? Ya. A 5 M per S, B 4 M per S, C 3 M per S, D 2 M per S, E 1 M per S. Jawaban 4 M per S. Dari mana? Yuk kita lihat pembahasannya. Diketahui di dalam soal luas penampang atau A adalah 200 meter persegi. Debit air atau Q 800 meter kubik per second. Ditanya kecepatan aliran air atau V. Untuk menentukan debit air maka kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Q atau debit sama dengan volume dibagi waktu atau V per T. Q sama dengan luas penampang kali kecepatan aliran air sama dengan A dikali V. Maka Q sama dengan A kali V jadinya V sama dengan Q per A. Q kita masukkan 800, A-nya 200 sehingga hasilnya adalah 4 M per S. Mudah ya? Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Andi mengisi sebuah bak mandi dengan air dari keran. Jika diketahui volume bak mandi 6 meter kubik, luas penampang keran 2 cm persegi, dan kecepatan aliran air 3 M per S, hitunglah berapa lama Andi mengisi bak mandi hingga penuh. Ya. A 10 S, B 1 kali 10 pangkat 2 S, C 1 kali 10 pangkat 3 S, D 1 kali 10 pangkat 4 S, E 1 kali 10 pangkat 5 S. Jawaban D. Kenapa? Yuk kita cari tahu. Pembahasan nomor 9. Diketahui volume bak mandi V 6 meter kubik ya. Di dalam soal luas penampang A 2 cm persegi. Kalau dibuat meter persegi menjadi 2 dikali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Kecepatan aliran air V sama dengan 3 M per S. Yang ditanya adalah waktu. Jawaban Q sama dengan volume dibagi waktu atau V per T.
Q sama dengan luas penampang dikali kecepatan aliran air A kali V. Maka V per T sama dengan A kali V kan? Sehingga T adalah V per A kali V. Ya, V besar per A kali V kecil. Ya, atau kecepatan aliran air. V besar volume bak mandi itu kita masukkan 6. A-nya sesudah kita ganti ya menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. V kecilnya itu atau kecepatan aliran airnya adalah 3. Sehingga didapatkan 1 dikali 10 pangkat 4 S. Mudah ya? Prinsip utama Anda harus menghafalkan rumus ini. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Saya beri waktu Anda untuk memperhatikan rangkaiannya dulu beberapa detik. Ya, ada rangkaian 1, rangkaian 2, rangkaian 3, dan rangkaian 4. Sudah terlihat ya? Jika masing-masing rangkaian dihubungkan dengan tegangan yang sama besar, maka urutan rangkaian yang mengalirkan arus listrik terkecil ke terbesar ditunjukkan gambar yang berapa? Ingat, urutan rangkaian arus listrik atau I dari terkecil ke terbesar. A 1, 2, 3, 4, B 1, 3, 2, 4, C 2, 3, 4, 1, D 2, 4, 3, 1, E 4, 3, 2, 1. Ya, jawaban adalah B 1, 3, 2, 4. Kenapa? Yuk kita cari tahu. Pembahasan nomor 10. Hal yang harus diperhatikan adalah perbandingan antara variabel pada hukum Ohm. V sama dengan I dikali R, serta sifat-sifat pada rangkaian seri dan paralel yaitu kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan, di mana semakin besar hambatan, maka kuat arus semakin kecil. Untuk menghitung hambatan total pada rangkaian dengan cara rangkaian seri RS, R1 tambah R2 tambah R3 tambah R seterusnya. Rangkaian paralel 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Sehingga semakin besar hambatan, maka kuat arus akan semakin kecil. Jelas ya? Oke. Sehingga kalau kalian sudah jelas, kita bisa menentukan masing-masing rangkaiannya loh ya. Rangkaian 1 jika kita hitung karena ini disusun secara seri, maka tinggal kita jumlahkan saja. RS sama dengan 15 ditambah 30 ditambah 60 sama dengan 105 ohm. Paham ya? Untuk yang kedua, ini ada rangkaian seri dan paralel. Kalau ini paralelnya sudah jadi kita ngitungnya paralelnya dulu. Yang 30 dan 60 ini kita jumlahkan dengan rumus rangkaian paralel. 1 per Rp sama dengan 1 per 30 ditambah 1 per 60. Yaitu 3 per 60 sehingga Rp 20 ohm. R total itu adalah RS yang 15 ini dijumlah dengan 20, jadinya 45 ohm. Semakin bisa dibandingkan ya rangkaian 1 dan 2. Sekarang kita menuju ke rangkaian 3. Sama seperti saat menghitung rangkaian 2. Kita menghitung yang paralel dulu. Ini ya yang paralel ya. Oke. 15 dan 30. 1 per Rp sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per 30. Sama dengan 2 ditambah 1 per 30 yaitu 3 per 30 sehingga Rp kita balik 30 bagi 3 adalah 10 ohm. Sehingga R totalnya adalah rangkaian seri 60 ditambah 10 jadi 70 ohm. Untuk rangkaian yang keempat ternyata semua disusun secara paralel. Sehingga cara menghitungnya 1 per Rp sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per 30 ditambah 1 per 60 sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 1 per 60 yaitu 7 per 60. Rp-nya 60 dibagi 7, 8,5 ohm.
Sehingga kalau disuruh menghitung dari terkecil ke terbesar, Anda sudah bisa kan? Mana-mana hambatan yang terkecil dan yang terbesar. Mudah ya? Yuk kita melanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menyusun rangkaian seperti pada gambar. Anda amati dulu sepilas ya. Anda lihat di sini ada 3 ohm, 4 ohm, 8 ohm ya. A, E, volt. Bila ampere meter menunjukkan skala 0,6 A, maka nilai yang terukur pada voltmeter adalah A 1,5 volt, B 3,4 volt, C 4,5 volt, D 6,2 volt, E 7,1 volt. Jawaban 3,4 volt. Yuk kita cari tahu dalam pembahasannya. Pembahasan nomor 11. Kita sudah melihat ya, gambarnya seperti ini. Nilai arusnya dalam soal adalah I 0,6 ampere. Sehingga kalau kita hitung dulu yang paralel, 1/Rp sama dengan 1/4 ditambah 1/8. Samakan penyebut, 2 ditambah 1/8 jadi 3/8. Rp adalah 8/3. R totalnya adalah R seri dari 3 ohm ditambah 8/3 yang udah kita cari. 8/3 ditambah 3. Samakan penyebut jadi 17/3 ohm. Sekarang kita menghitung nilai tegangan yang terukur. V sama dengan I dikali R. I kita masukkan sesuai soal 0,6 dikali 17/3 ohm sama dengan 3,4 volt. Mudah kan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Sepertinya Anda semua semakin mantap ya untuk mengikuti tes CPNS. Semoga yang menonton sampai akhir lolos CPNS tahun ini. Amin. Soal nomor 12. Nilai kuat arus yang belum diketahui adalah, Anda bisa lihat ya, ini ada panah masuk, panah masuk, panah keluar, panah keluar, panah keluar, dan di sini kuat arus yang belum diketahui, tanda tanya. A 6,1 ampere, B 5,7 ampere, C 3,6 ampere, D 2,1 ampere, E 1,5 ampere. Jawaban C 3,6 ampere. Dari mana sih? Yuk lihat pembahasannya. Hukum Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Sehingga secara matematis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Atau jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Yuk kita lihat dari gambar di soalnya seperti ini ya. I masuknya ada tanda panah 5,4 tambah 4,3 ya. Nah ini yang masuk. Yang keluar nih 1, 2, 3 ya. Yang ini yang ditanyakan. 3,3 ditambah X. Kita buat X ya yang ditanyakan ditambah 2,8. 9,7 sama dengan 6,1 ditambah X. 9,7 ditambah 6,1 sama dengan X. Sehingga X adalah 3,6 ampere. Mudah ya? Oke kita lanjut ke nomor selanjutnya. Soal nomor 13. Sebuah rumah terdapat 4 lampu 20 watt, menyala 12 jam per hari. Sebuah kulkas 250 watt menyala selama 24 jam per hari. Pompa air 125 watt menyala 6 jam per hari. Berapa besar energi listrik yang digunakan dalam 1 bulan, yaitu 30 hari ya? A 462,6 kWh, B 345,1 kWh, C 231,3 kWh, D 180,0 kWh, E 81,5 kWh. Jawaban adalah C 231,3 kWh.
Dari mana? Yuk kita lihat pembahasannya. Energi listrik adalah kemampuan listrik untuk melakukan usaha. Secara matematis ditulis sebagai berikut. W sama dengan V kali I kali T. W sama dengan P kali T. Keterangan, W itu adalah energi listrik, satuannya Joule. P adalah daya, satuannya watt. V adalah tegangan, satuannya volt. I adalah kuat arus, satuan ampere. T waktu, satuan second. Maka energi listrik total yaitu, kita akan lihat dulu lampu ya di dalam rumah ya. WL sama dengan jumlah lampu dikali P dikali waktu. WL sama dengan 4 dikali 20 dikali 12 jam kali 30 hari karena 1 bulan. Maka WL adalah 28.800 WH menjadi 28,8 kWh. Sekarang kulkas. WK sama dengan P dikali waktu. WK sama dengan 250 dikali 24 jam dikali 30 hari. WK itu adalah 180.000 WH, jadinya 180 kWh. Pompa air, WP sama dengan P dikali waktu. WP 125 dikali 6 jam dikali 30 hari. WP adalah 22.500 WH jadi 22,5 kWh. W total semua dijumlah. WL tambah WK tambah WP sama dengan 231,3 kWh. Mudah ya? Wah, semakin mantap mengikuti tes. Yuk kita lanjut ke nomor selanjutnya. Soal nomor 14. Terdapat bola konduktor P yang bermuatan negatif dan 4 bola konduktor QRST yang tidak diketahui jenis muatannya. Jika saling didekatkan, bola P tolak-menolak dengan bola Q dan tarik-menarik dengan bola R. Adapun bola Q tolak-menolak dengan bola T dan bola S tarik-menarik dengan bola Q. Jika bola S didekatkan dengan bola P dan bola T, gaya yang dialami secara berurutan adalah bagaimana? A. Tarik-menarik dan tolak-menolak. B. Tarik-menarik dan tarik-menarik. C. Tolak-menolak dan tarik-menarik. D. Tolak-menolak dan tolak-menolak. E. Tidak terjadi apapun. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Tarik-menarik dan tarik-menarik. Kenapa? Yuk kita cari tahu. Setiap benda yang bermuatan akan bereaksi ya jika didekatkan dengan benda yang lain yang juga bermuatan. Jika dua benda dengan muatan sejenis didekatkan, benda akan tolak-menolak. Jika berlainan jenis akan tarik-menarik. Bola P tolak-menolak dengan Q ya dan tarik-menarik dengan R. Adapun bola Q tolak-menolak dengan T dan bola S tarik-menarik dengan Q. Maka jika bola S didekatkan dengan bola P akan tarik-menarik kan? Nah, dan jika didekatkan dengan bola T juga akan tarik-menarik karena berbeda kan? Jadi karena berlainan jenis maka akan tarik-menarik. Jelas ya? Oke. Menuju ke soal nomor 15. Dua buah muatan masing-masing negatif 2 dikali 10 pangkat 4C dan positif 2,2 kali 10 pangkat negatif 4C. Terpisah pada jarak 2 cm. Maka gaya kolom antara kedua muatan itu adalah A. 1,98 kali 10 pangkat 6 Newton tarik-menarik. B. 1,98 kali 10 pangkat 6 Newton tolak-menolak. C. 5,50 kali 10 pangkat 6 tolak-menolak. D. 9,90 kali 10 pangkat 5 N Newton tarik-menarik. E. 9,90 kali 10 pangkat 5 tolak-menolak. Ya, jawabannya adalah D. 9,90 kali 10 pangkat 5 Newton tarik-menarik. Kok bisa ya? Yuk kita lihat pembahasannya. Gaya kolom adalah gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik.
Persamaan matematisnya adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Keterangan untuk F adalah gaya kolom Newton, K konstanta yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Nm persegi per C pangkat 2. Q1 dan Q2 adalah muatan, C, R jarak antar muatan atau M kecil. Sehingga diketahui Q1 dalam soal negatif 2 kali 10 pangkat negatif 4C, Q2 plus 2,2 dikali 10 negatif 4C, R 2 cm dibuat meter 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Yang ditanya adalah F, gaya kolomnya. Gaya kolom sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R kuadrat ya. Kita masukkan angka-angkanya yang diketahui di dalam pengerjaan operasi hitung seperti ini. Kemudian 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 Q2 per R2 kita masukkan. Maka kita hitung 39,6 kali 10 pangkat 1 dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 4. Sehingga didapatkan 9,9 dikali 10 pangkat 5 Newton. Karena kedua muatan berlawanan jenis, positif dan negatif, maka saling tarik-menarik. Mudah ya? Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Dua buah muatan masing-masing Q1 dan Q2 berada di udara terpisah jarak 2R, sehingga terjadi gaya tarik sebesar F. Seperti pada gambar ini, Anda bisa lihat ya, 2R, positif, negatif, tarik-menarik Q1, Q2. Jika kedua muatan dipindahkan sehingga berjarak 2 kali jarak mula-mula, maka gaya tarik antara kedua muatan menjadi berapa ya? A 1/4F, B 1/2F, C F, D 2F, E 4F. Ya, jawaban 1/4F. Kok bisa ya? Yuk kita lihat pembahasan. Diketahui keadaan awal F1 adalah F, Q1, Q1, Q2, Q2, R 2R. Keadaan akhir Q1 aksen Q1, Q2 aksen Q2, R2 karena 2 kalikan maka 2 kali 2R yaitu 4R. Yang ditanyakan nilai F setelah jarak diperbesar 2 kali semula. Untuk mengetahui nilai F maka membandingkan keadaan awal dan akhir dengan hukum kolom tadi ya. F1 per F2 yaitu K dikali Q1 kali Q2 per R1 kuadrat. Yang F2 juga sama, K kali Q1 aksen kali Q2 aksen per R2 kuadrat. Sehingga yang sama kita coret saja, dihasilkan F1 per F2 sama dengan R2 pangkat 2 per R1 pangkat 2. F1 per F2 sama dengan R2-nya kan 4R ya, berarti 4R pangkat 2 per 2R pangkat 2. Perkalian silang dihasilkan 4R pangkat 2F sama dengan 16R2 F2. Yang sama kita coret lagi sehingga hilang. Menjadi 4F sama dengan 16F2. Berarti F2 4/16F. F2 diperkecil jadi 1/4F. Jelas ya teman-teman? Semoga membantu. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 17. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Cermin datar untuk berias karena bayangannya nyata, tegak, sama besar. 2. Lensa cembung sebagai alat bantu penderita cacat hipermetropi karena bayangan yang dibentuk bersifat maya, tegak, dan lebih besar dari bendanya. 3. Cermin cembung sebagai spion mobil karena bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tegak, lebih kecil dari bendanya, dan daerah yang ditangkap lebih luas. 4. Cermin cekung sebagai kompor matahari karena sinar yang diterima dipantulkan menyebar. Pernyataan dan alasan yang benar ditunjukkan oleh A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, E3 dan 4. Jawaban C2 dan 3. Kok bisa ya? Yuk kita lihat pembahasannya. Berdasarkan pernyataan berikut, nomor 1 ya. Cermin datar untuk berias karena bayangannya nyata, tegak, sama besar. Salah.
karena bayangan cermin datar adalah maya tegak sama besar. Pernyataan kedua, lensa cembung sebagai alat bantu penderita cacat hipermetropi karena bayangan yang dibentuk maya tegak lebih besar dari bendanya. Benar? 3. Cermin cembung sebagai spion mobil karena bayangan yang dihasilkan bersifat maya tegak lebih kecil dari bendanya dan daerah yang ditangkap lebih luas. Benar? 4. Cermin cekung sebagai kompor matahari karena sinar yang diterima dipantulkan menyebar. Salah. Karena cermin cekung bersifat konvergen ya, mengumpulkan cahaya. Mudah ya? Yuk kita lanjut ke soal nomor 18. Sebuah cermin cekung mempunyai jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika sebuah benda berada 20 cm di depan cermin, jarak bayangan yang terbentuk adalah A 60 cm, B 50 cm, C 40 cm, D 30 cm, E 20 cm. Ya, jawaban A 60 cm dari mana? Diketahui bahwa R sama dengan 30 cm, SO 20 cm. Ditanya jarak bayangan atau SI. Jari-jari kelengkungan R itu sama dengan 2 kali jarak fokus. Maka R-nya 30 cm, F-nya 15 cm. Sehingga kita terapkan rumus ini ya. 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. 1 per SI sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SO kan? Sehingga 1 per 15 dikurangi 1 per 20 kita samakan penyebutnya 60 menjadi 4 dikurangi 3 sama dengan 1 per 60. Sehingga SI-nya kita balik 60 bagi 1, 60 cm. Paham ya teman-teman? Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 19. Sebuah benda terletak 12 cm di depan lensa cembung. Jika diketahui jarak fokus lensa 8 cm, perbesaran bayangan benda yang dihasilkan adalah A 0,5 kali, B 1,5 kali, C 2 kali, D 3 kali, E 4 kali. Ya, jawaban adalah C. Yuk kita cari tahu. Pembahasan nomor 19. Diketahui SO 12 cm, F 8 cm, ditanya perbesaran bayangan atau M besar. Sebelum mengetahui perbesaran, maka kita harus mencari jarak bayangan dahulu atau SI ya, dengan rumus ini. 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Jadi 1 per SI menjadi 1 per SO ditambah 1 per F ya. Sehingga kita masukkan angkanya sama dengan negatif 1 per 12 ditambah 1 per 8 sama dengan negatif 2 ditambah 3 per 24 yaitu 1 per 24. SI sama dengan 24 cm. Maka perbesarannya kita menggunakan rumus perbesaran sama dengan SI per SO 24 per 12 perbesaran ada 2 kali. Jelas dan mudah ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 20. Seseorang yang miopi, titik dekatnya 20 cm, sedang titik jauhnya 200 cm. Agar ia dapat melihat jelas benda yang jauh, berapakah kuat lensa kacamata yang digunakan? A. 3,2 dioptri, B 3 per 4 dioptri, C 5 per 2 dioptri, D 1 per 2 dioptri, E 1 dioptri. Jawaban adalah D, setengah dioptri. Kok bisa ya? Yuk kita lihat. Untuk pembahasan nomor 20, titik jauh miopi X itu adalah 200 cm. Agar dapat melihat benda jauh dengan jelas, maka jarak fokus F lensa koreksi yang digunakan adalah F sama dengan negatif X. Maka F sama dengan negatif X, negatif 200 cm sama dengan negatif 2M. Kuat lensa P dengan persamaan P sama dengan 1 per F. Jelas ya? P sama dengan 1 per F, sama dengan 1 per negatif 2 dioptri atau setengah dioptri. Jelas ya? Yuk kita menuju ke soal berikutnya. Soal nomor 21. Suatu batang baja dengan panjang 50 cm dan luas permukaan 2 mm persegi ditarik dengan gaya 200 Newton. Bila modulus elastisitas baja 2 kali 10 pangkat 11 N per M
persegi, maka pertambahan panjang benda adalah A. 1 dikali 10 negatif 4M, B. 1,5 dikali 10 pangkat negatif 4M, C. 2 kali 10 pangkat negatif 4M, D. 2,5 kali 10 pangkat negatif 4M, E. 3 kali 10 pangkat negatif 4M. Ya, jawabannya adalah D. 2,5 kali 10 pangkat negatif 4M. Dari mana? Diketahui L 50 cm, jadi 5 kali 10 pangkat negatif 1M. A 2 mm persegi sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6M persegi. F 200 Newton di soal E 2 kali 10 pangkat 11 N per M persegi. Yang ditanya adalah pertambahan panjang ya, atau delta L. Modulus elastisitas merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi elastisitas E per tegangan per regangan. Tegangan itu adalah F per A per delta L per LO sama dengan F kali LO per A dikali delta L. Sehingga mencari nilai tegangan atau stres sama dengan, dilihat di sini, tegangan sama dengan F dibagi A. F kita masukkan 200, A-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6. Hasilnya 10 pangkat 8 N per M persegi. Sekarang mencari nilai regangan atau strain. Regangan sama dengan ini ya, tegangan per regangan. Oke, kita akan melihat di sini. Berapakah hasilnya? 10 pangkat 8 per 2 kali 10 pangkat 11, 5 kali 10 pangkat negatif 4 N per M persegi ya. Oke, kalau sudah ketemu maka di sini kita tinggal mencari nilai pertambahan panjang atau delta L-nya. E-nya ini adalah delta L per LO ya. Maka kalau nyarinya L jadi E kali LO. E-nya udah ada ya, 5 kali 10 pangkat negatif 4, LO-nya sudah ada, yaitu 5 kali 10 pangkat negatif 1, sehingga hasilnya 2,5 dikali 10 pangkat negatif 4. Oke, beberapa step, tetapi saya yakin Anda bisa mengetahui apa yang harus dicari terlebih dahulu ya. Cari tegangan, regangan, kemudian nilai pertambahan panjang atau delta L. Oke, next soal nomor 22. Sebuah kapal laut berlayar ke arah timur sejauh 120 km. Kemudian memutar kemudi pada jurusan 30 derajat sejauh 100 km hingga berhenti. Jarak kapal dari mula-mula titik berlayar ke tempat pemberhentian berapa meter ya? A. 25 akar 50, B. 24 akar 89, C. 23 akar 91, D 21 akar 89, E 20 akar 91. Ya, jawaban E. Kok bisa ya? Yuk kita lihat pembahasan. Perhatikan gambar berikut. Anda sudah lihat ya, dari mula-mula A lalu dia ke 120 kilo sampai B ya. Kemudian ke 100 km sampai C ya. Di sini terlihat ada derajat 30 derajat. Misalkan titik A adalah titik mula-mula dan titik C merupakan titik pemberhentian, maka di sini nilai adalah sudut ABC itu adalah 90 derajat ditambah 30 derajat, yaitu 120 derajat. Seperti itu ya. Karena diketahui sisi sudut sisi, maka untuk mencari jarak yang dimaksud, yakni panjang AC, dapat menggunakan aturan kosinus. Masih ingat ya? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 dikali AB dikali BC kali cos sudut ABC. Sama dengan 120 kuadrat ditambah 100 kuadrat ya, dikurangi 2 kali 120 dikali 100 kali cos 120. Nih yang ini 14.400 ditambah 10.000 dikurangi 2 kali 120 kali 100. Kosinus 120 derajat adalah negatif setengah. Jadinya 24.400 ditambah 12.000 yaitu 36.400.
yaitu 100 dikali 4 dikali 91. Maka AC sama dengan 100 dikali 4 kali 91, 10 kali 2 dikali 91, yaitu 20 akar 91. Jadi jarak kapal dari mula-mula titik berlayar ke pemberhentian adalah 20 akar 91 meter. Oke, semoga bermanfaat ya penjelasanku. Nanti kalau pengen mengulang lagi juga bisa ya, bisa lihat videoku ini. Soal nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Cahaya bergerak menurut garis lurus. B. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. C. 3. Cahaya dapat diserap. D. Cahaya membawa muatan listrik. Pernyataan yang benar mengenai sifat cahaya. A. Pernyataan 1 dan 2, B. Pernyataan 3 dan 4, C. 1, 2, 3, D. 2, 3, 4, E. Semua benar. Yang tepat adalah pernyataan 1, 2, 3 saja. Kok bisa ya? Yuk kita lihat pembahasan. Pernyataan berikut jika dilihat 1, cahaya bergerak menurut garis lurus, benar ya. Cahaya bergerak seperti gelombang transversal, tetapi lintasan gerak cahaya berupa garis lurus. 2. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Ya, benar juga. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik di mana perambatan cahaya tidak memerlukan medium. Yang ketiga, cahaya dapat diserap. Itu juga benar ya. Semua jenis gelombang, baik gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik, selalu membawa energi ketika bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka, sebagian energi cahaya dapat diserap oleh medium yang dilewatinya. Sebagai contoh, ketika cahaya bergerak menuju cermin datar, sebagian besar cahaya dipantulkan, tetapi sebagian kecil cahaya diserap oleh cermin datar. 4. Cahaya membawa muatan listrik. Salah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik di mana gelombang elektromagnetik terjadi karena adanya osiliasi medan listrik dan medan magnet. Gelombang elektromagnetik dipancarkan oleh muatan listrik yang mengalami percepatan. Jelas ya? Kita menuju ke soal nomor 24. Fenomena berikut ini yang merupakan gejala pemantulan sempurna. A. Pelangi, B. Aurora, C. Fata Morgana, D. Telaga warna, E. Astigmatisme. Ya, Fata Morgana. Kok bisa ya? Yuk kita cari tahu. Fata Morgana disebut gejala pemantulan sempurna karena pada proses tersebut cahaya yang datang dari udara tidak ada yang dibiaskan oleh permukaan jalan. Tetapi seolah-olah semua cahaya dipantulkan oleh permukaan jalan. Fata Morgana terjadi karena cahaya bergerak dalam lapisan-lapisan udara yang mempunyai indeks bias berbeda karena kerapatan lapisan-lapisan udara tersebut berbeda. Dalam kenyataannya, cahaya tidak dipantulkan oleh permukaan jalan tetapi dibelokkan oleh lapisan udara yang mempunyai indeks bias yang berbeda-beda. Jelas ya teman-teman? Yuk menuju soal yang terakhir. Pancaran sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan-permukaan kasar dan partikel debu di udara merupakan peristiwa A. Pemantulan baur, B. Pemantulan teratur, C. Pemantulan sebagian, D. Polarisasi cahaya, E. Refraksi cahaya. Ya, jawaban pemantulan baur. Jika sinar matahari tidak dipancarkan oleh pemantulan baur dari permukaan rata dan partikel debu di udara, maka kita hanya dapat melihat benda-benda yang terkena langsung oleh cahaya matahari. Segala sesuatu yang ada dalam bayangan pepohonan dan bangunan akan gelap, sehingga kita tidak dapat melihatnya. Peristiwa ini merupakan salah satu manfaat dari pemantulan baru secara alami. Oke teman-teman, ternyata di sini ini pemantulan baur ya teman-teman ya. Oke, kita bisa ralat. Thank you. Untuk di part selanjutnya kita akan ngebahas ya tentunya nomor selanjutnya dari part 2 ini. Semoga bermanfaat videoku dan jangan lupa untuk subscribe. Diisi komentarnya untuk isi request buat video-videoku. Tetap pantengin di channel YouTube Yunina Sinta. Jangan lupa juga untuk klik juga silahkan materi-materi yang ada di dalamnya karena di sini ada kurang lebih 50 lebih video tentang persiapan CPNS. Good luck for you, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya.